بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu masih di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi pembelajaran 1, menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri teknik sambung, menempel dan menjahit dalam suatu karya keterampilan. 3. Menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku. Materi pertama, menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi. Ayo membaca. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Abdurrahman sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Abdurrahman dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Abdurrahman dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Abdurrahman sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Abdurrahman banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Abdurrahman menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Nah, anak-anakku, sebelum kalian lanjut, silahkan baca ulang dari pertama. Silahkan di-pause dulu videonya ya. Rumah Abdurrahman tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Abdurrahman dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Abdurrahman dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu,
biaya listrik menjadi murah. Ayo berlatih. Anak-anakku, kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Abdurrahman dan keluarga untuk menghemat energi. Jawabannya apa? Rumah Abdurrahman memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang pada pagi dan sore hari. Rumah Abdurrahman tidak membutuhkan pendingin ruangan, sehingga menghemat energi listrik. Pertanyaan kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Jawab, dengan menghemat penggunaan energi listrik, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Misalnya, biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pertanyaan ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Jawab, karena dengan menanam pohon maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, air cooler, dan semacamnya. Contohnya bisa kita lihat di pegunungan. Di situ setiap rumah tidak akan ditemukan ada AC-nya karena cuaca ataupun hawa di sekitar pegunungan adalah dingin, segar, dan tidak memerlukan pendingin udara atau pendingin ruangan. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Sampaikan hasilnya di depan teman-teman. Nah, di bawah ini adalah beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. 2. Membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. 3. Menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja atau mengurangi waktu pemakaiannya. Artinya ketika listrik tersebut sudah tidak digunakan, maka matikan saja. Mengganti lampu pijar dengan lampu neon. Lampu neon lebih hemat listrik. Sekarang sudah zamannya lampu LCD, LED yang lebih hemat lagi. 5. Menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk, sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. 6. Menggunakan matahari untuk mengeringkan cucian, sehingga mengurangi penggunaan mesin cuci. 7. Tidak membiarkan alat-alat listrik menyala jika tidak dipakai. 8. Menggunakan pompa air otomatis. Lengkapilah dengan tangki penampung air. Nah, itulah anak-anakku beberapa cara menghemat energi listrik. Kalian harus tahu dan harus paham beberapa cara dalam menghemat energi listrik tersebut. Materi selanjutnya mengidentifikasi ciri-ciri teknik sambung atau menempel dan menjahit dalam suatu karya keterampilan. Ayo berkreasi. Ayub dan Wildan akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Siapkanlah bahan dan alat-alat berikut ini. Nah, inilah alat-alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. 1.
kertas lipat warna-warni atau kertas origami, 2 lem kertas, 3 sedotan plastik tebal, 4 gunting, 5 karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, 6 paku payung warna 7 penggaris. Langkah-langkah dalam membuat kincir angin tersebut adalah sebagai berikut. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ketiga, 4, dan 5. Keterangannya adalah sebagai berikut. Baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik-titik pada jarak 6 cm. 2. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik yang 6 cm tadi. 3. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. 4. Tusuk sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. 5. Tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku ujung paku payungnya tertutup. Nah, itulah anak-anakku cara membuat kincir angin. Materi selanjutnya menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku. Ayo berlatih. Kertas Ayub lebih besar dari kertas Wildan. Jadi keliling kertas Ayub berbeda dari kertas Wildan. Akibatnya luas kertas Ayub berbeda dari kertas Wildan. Anak-anakku, kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kalian menentukan luas kertas Ayub dan Wildan? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, di bawah terlihat gambar panjang sama dengan 5 batang korek api, yaitu yang ke bawah ya. Yang ini. Lebar sama dengan 3 batang korek api, yaitu yang arah ke sini. Terlihat ada 3 korek api di situ ya. Keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 10 ditambah 6 atau 16 batang korek api. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut. Nah, di situ luasnya sama dengan 5 dikali 4. 5 yaitu yang arah bawah 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 yang ke samping 1, 2, 3, 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Selanjutnya, hitung perkiraan luas gambar di bawah ini. Gunakan alat ukur tidak baku. Kita lihat. Kita hitung persegi satuan yang ke bawah dulu ya.
1, 2, 3, 4, 5. Yang ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 dikali 6 persegi satuan. Hasilnya berapa? Kita lihat. 5 dikali 6 sama dengan 30 persegi satuan. Selanjutnya, kita lihat yang ke bawah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Coba kita lihat hasilnya apakah benar 20? Ya, betul. 4 dikali 5 sama dengan 20 persegi satuan. Selanjutnya. Nah, ini banyak ya anak-anak. Kalian harus teliti menghitungnya. Jangan sampai salah. Kita hitung yang persegi satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang yang ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9 dikali 9. Coba kita lihat langsung. Berapa hasilnya? 9 dikali 9 persegi satuan sama dengan 81. Coba kita lihat latihan yang terakhir. Ya, di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa? 5 kali 9. Coba kita lihat apakah betul 5 kali 9? Ya, 5 kali 9 persegi satuan sama dengan 45 persegi satuan. Nah, anak-anakku, luas suatu bangun dapat ditentukan dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Alat ukur tidak baku merupakan alat ukur yang tidak mempunyai kepastian ukurannya. Artinya ketika kita mengukur luas permukaan suatu benda dengan dua alat ukur tidak baku yang berlainan, misalnya dengan buku dan daun, kita akan mengukur luas permukaan sebuah meja, maka akan dihasilkan luas permukaan yang berbeda. Contoh lain dari alat ukur tidak baku seperti korek api, kertas, kertas lipat, HVS, buah jeruk, pensil, atau tusuk gigi. Sementara alat ukur baku merupakan alat ukur yang sudah pasti ukurannya. Contohnya seperti penggaris dan meteran. Itu adalah alat ukur baku. Kalian harus ingat ya anak-anak. Materi pembelajaran 2 yaitu 1. Memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi. 2. Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. 3. Menjelaskan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun. Memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi. Ayo mengamati.
Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Perhatikan gambar berikut. Apa pendapat kalian tentang perilaku anak pada gambar di bawah ini? Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang tidur di kursi, sementara alat-alat listrik tidak dimatikan. Situ ada terlihat lampu menyala, ada dua, yang ini dan yang ini. Lampu belajar tidak dimatikan, ada radio tidak dimatikan, air tidak dimatikan, televisi juga, dan dibiarkan menyala sementara anak tersebut tertidur. Dari gambar di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilaku anak pada gambar tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Materi selanjutnya memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi. Ayo berlatih. Perhatikan gambar pada halaman sebelumnya atau halaman gambar di atas tadi. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, anak-anak, lihatlah dan perhatikan tabel berikut ini. Nah, di situ ada 6 nomor dengan judul perilaku pemborosan dan saran perbaikan. Nomor 1, perilaku pemborosan. Yang ke-1, bermain-main yang menggunakan energi listrik. Saran perbaikannya, bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. 2, menyalakan televisi namun tidak ditonton karena asik bermain. Saran perbaikan, saat sedang bermain sebaiknya televisi dimatikan. Nomor 3, menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Saran perbaikannya yaitu sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja. Nomor 4, perilaku pemborosan, membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Saran perbaikannya, sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan. 5, perilaku pemborosan, menyalakan radio namun tidak didengarkan. Saran perbaikannya yaitu sebaiknya radio dimatikan saja saat sedang bermain. 6, yang terakhir, sikap pemborosan atau perilaku pemborosan yang terakhir yaitu menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Saran perbaikannya, sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Nah, diingat-ingat ya anak-anakku, perilaku pemborosan dan saran perbaikannya. Materi menjelaskan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun. Anak-anakku, mari kita mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan atau hitungan ya. Kita tidak menggunakan irama atau musik karena dalam agama kita dilarang atau tidak diperbolehkan. Lakukan tahapan gerakan berikut ini hanya dengan ketukan atau hitungan. 1. Melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Caranya sebagai berikut. Nah, kalian bisa menghitung 4 hitungan. Misalkan pertama gerakannya ke kanan atau ke kiri. Misalkan ke kiri dulu ya.
1, 2, 3, 4. Setelah 4 hitungan, langsung ayunkan ke sebelah kanan dan menghitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Kira-kira contoh hitungannya bisa 4 hitungan atau sampai 8 hitungan. Caranya yaitu kalian bisa baca. 1, berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. 2, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Nah, ketika mengayunkan tangan ke sebelah kanan, kalian boleh menghitungnya sebanyak 4 hitungan. 3, angkat kaki kanan sambil mengayun tangan ke sebelah kiri dan kalian bisa menghitungnya 4 hitungan pula. Lakukan sesuai hitungan yang dipimpin oleh guru kalian atau instruktur. 2. Gerakan memutar badan. Caranya sebagai berikut. Nah, perhatikan gambarnya dan ikuti langkah-langkahnya. 1, berdiri tegap. 2, jalan di tempat mulai dengan kaki kiri sebanyak 4 hitungan. Pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. 4, pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali. Dimulai dengan kaki kiri, hitung 4 hitungan. Pada hitungan ke-8, putar badan menghadap depan kembali. 6, lakukan sesuai hitungan yang dipimpin oleh guru atau instrukturnya. 3, lakukan gerakan kombinasi berikut. Caranya sebagai berikut. Kalian bisa lihat contoh gambarnya dan kalian bisa mempraktekannya dengan cara 1, berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. 2, gerakan pertama melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. 3, gerakan kedua melompat ke sebelah kanan. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. 4, gerakan ketiga melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. 5, gerakan keempat putar badan menghadap ke belakang. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, itulah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu materi tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat, 5, dan ke-6. Insya Allah besok kita akan belajar tema baru, yaitu subtema yang terakhir pada materi tema 6. Anak-anakku, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.